Video kali ini membahas mengenai 3 objek pembahasan yaitu 1. Perbedaan peradilan dan pengadilan, 2. Jenis peradilan dan pengadilan, dan 3 pengadilan khusus. Pembahasan ini hanya ditemukan di channel Media Pengetahuan Hukum. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Mari mulai pembahasannya. 1. Perbedaan peradilan dan pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Peradilan tidak diatur secara tegas, namun terdapat pengaturan mengenai peradilan pada ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 2 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, peradilan dilakukan demi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebutkan dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi. Pasal 4 Ayat 1, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pasal 4 Ayat 2, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Definisi peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan, yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum, in concreto, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kesimpulan sementara bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. 2 jenis badan peradilan dan jenis pengadilan. Dasar hukum sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi. Ayat 1. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 24 UUD tahun 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga terdapat 5 badan peradilan yaitu sebagai berikut. 1. Peradilan umum. Peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu A. Pengadilan negeri yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. B. Pengadilan tinggi yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 2. Peradilan agama. Peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama yaitu A. Pengadilan agama yaitu tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah, kota, atau kabupaten. B. Pengadilan tinggi agama yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 3. Peradilan militer. Peradilan militer yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer hanya menangani perkara dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Peradilan ini diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.
Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan militer adalah 1. Pengadilan militer, yaitu pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau di bawahnya. 2. Pengadilan militer tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat mayor atau di atasnya dan juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer. 3. Pengadilan militer utama, yaitu pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan militer tinggi. Kedudukan pengadilan militer utama berada di ibu kota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. 4. Pengadilan militer pertempuran, yaitu pengadilan mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yang berwenang, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu 1. Pengadilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 5. Peradilan konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, peradilan konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara sebagai berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Pengadilan khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Pengadilan khusus dapat dijumpai di beberapa badan peradilan saja yaitu 1. Badan Peradilan Umum. Di Badan Peradilan Umum memiliki 6 pengadilan khusus yang meliputi. Pertama, Pengadilan Anak. Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dasar hukumnya, pengadilan anak merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia, atau HAM, adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Tugas pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat dan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat oleh WNI di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan pengadilan HAM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dasar hukum Pengadilan Hubungan Industrial adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial berada pada setiap pengadilan negeri kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Khusus pada kabupaten atau kota yang padat industri, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk dengan keputusan Presiden pada pengadilan negeri setempat. Kewenangan
Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. 1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. 2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja, atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Keempat, pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, serta pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya, seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan, serta pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengadilan niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut. 1. Kepailitan dan PKPU serta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk kasus-kasus Aksio Pauliana dan prosedur Renvoy tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak. 2. Hak kekayaan intelektual yang meliputi desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta. 3. Lembaga penjamin simpanan yang meliputi sengketa dalam proses, likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang meliputi sengketa persaingan usaha dalam proses pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Dasar hukum Pengadilan Niaga adalah Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Kedudukannya adalah pengadilan niaga sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, maka pengadilan niaga dibentuk di 5 kota, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Kelima, Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Dasar hukumnya adalah Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Keenam, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 1. Tindak pidana korupsi. 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau 3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Informasi khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. 2. Badan Peradilan Agama. Di Badan Peradilan Agama memiliki satu pengadilan khusus yang meliputi Mahkamah Syariah adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan asas syariat Islam. Syariat Islam, yakni berisi hukum dan aturan Islam, adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Dasar hukumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Aceh. 3. Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Di Badan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki satu pengadilan khusus yang yaitu Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Dasar hukum, Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai informasi, kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara.
Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Saat ini terdapat 2 tempat bersidang di luar tempat kedudukan yakni di Yogyakarta dan Surabaya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah 1. Pengertian peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Sedangkan pengertian pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. 2. Badan peradilan di Indonesia dibagi menjadi 5 yaitu: pertama, peradilan umum. Kedua, peradilan agama. Ketiga, peradilan militer. Keempat, peradilan tata usaha negara. Dan kelima, peradilan konstitusi. Ketiga, jenis pengadilan yang dikenal di Indonesia adalah: pertama, peradilan umum, yang memiliki 2 pengadilan yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kedua, peradilan agama, yang memiliki 2 pengadilan yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ketiga, peradilan militer yang memiliki 4 pengadilan yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Keempat, peradilan tata usaha negara yang memiliki 2 pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Peradilan konstitusi di dalam menjalankan kewenangannya tidak mendelegasikan kewenangan ke pengadilan lainnya. Keempat, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan badan peradilannya yaitu: 1. Peradilan umum yang memiliki 6 pengadilan khusus yaitu: Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, peradilan agama yang memiliki 1 pengadilan khusus yaitu Mahkamah Syariah. Ketiga, peradilan tata usaha negara yang memiliki 1 pengadilan khusus yaitu Pengadilan Pajak. Demikian pembahasan mengenai perbedaan peradilan dan pengadilan, pembahasan jenis peradilan dan pengadilan serta pembahasan pengadilan khusus. Nantikan video-video menarik selanjutnya, hanya di channel Media Pengetahuan Hukum. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Media Pengetahuan Hukum. Sekian dan terima kasih.